tidak juga dibeli, mau naik malah justru transport. Mami foto terus masuk di atas bisa berapa persen nanti di sekolah kamu gitu kalau mami dalam bentuk kegiatan apa ini ngotot minta mami harian guru pegawai harian belum kamu tidak sarapan dulu terbaik itu bro mainlah dulu sudah disiapkan satu mie kali iya tidak harus $5.000 selesai sarapan pagi lalu untuk terus makanan harian sekolah pandai kok aneh sini saja saya kan peningkatan untuk sekolah tuh apa peningkatan untuk perut tapi jangan kemudian sampai perut ini besar bukan karena saya banyak makan saya gede bukan karena saya banyak minum dan ketahui tapi badan saya mau besar dan perut saya sedikit mau besar sedikit ini 3 bulan kayak gitu itu karena saya bahagia dipensi lah pasal jebak waktu lah bagaimana nih ya, terus penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi kalian yang tidak punya penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung kesetaraan keterserapan perusahaan berbeda pembayaran honor ini yang pasti tunggu iya betul pak tapi lewati kemarin mendasar pucuk biar saja aku penasaran kita ke pembayaran honor untuk pasal 40 jelas di sini ya. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan sama dengan tahun kemarin paling banyak 50% tapi standar pembiayaannya tetap berdasarkan kepada standar harga dan standar biaya yang dikeluarkan oleh wali kota Palu atau pemerintah kirim semua sampai tadi malam juga saya kirim kembali standar harga ke grup teman-teman kepala sekolah supaya dilihat pembayaran honor sebagai masuk pada ayat 2 diberikan kepada guru dan atau tenaga kependidikan. Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat di atas ini persyaratan ada 4. ya 1. Bukan ASN. Kalau bukan ASN berarti dia bukan PNS, dia bukan P3K. Yang kedua, dia tercatat dalam data pokok pendidikan, Dapodik. Yang ketiga, yang bersangkutan memiliki nomor unit pendidik dan tenaga pendidikan (NUP/TK). Dan yang keempat, belum mendapatkan tunjangan profesi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, satpam, cleaning service, berarti kok sekalian jemput Abi dan lain-lain sebagainya di luar guru persyaratannya ada 2. Bukan sebagai ASN dan ditugaskan oleh kepala sekolah melalui bukti surat penugasan atau surat keputusan. Jadi berbeda persyaratannya. Bersyukurlah tenaga-tenaga kependidikan karena di pasal ini tidak ada lagi pasal yang menerangkan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa tenaga kependidikan itu tinggal menunggu sisa dari dana yang diberikan kepada sekolah. Kalau dulu jelas bahwa setelah guru dibayarkan tenaga honornya, lantas ada sisa baru bisa diberikan kepada tenaga pendidikan. Tapi yang kita semua di pusat kita protes habis. Jangan begitu dia punya bahasa Pak. Kan? Akhirnya pasal itu keluar. Jadi posisinya adalah sama antara guru dengan tenaga. Tinggal standarnya nanti berapa?
Komi pasti bertanya, Pak, untuk persyaratan guru, apakah harus terpenuhi semua ini 4 syarat ini? Di Permendikbudristek ini tidak ada pasal lain yang menjelaskan apabila terjadi satu kekurangan persyaratan. Contoh, dari 4 persyaratan, A terpenuhi bukan ASN, B terpenuhi ada di Dapodik, C tidak terpenuhi karena tidak memiliki NUPTK, D terpenuhi. Apakah yang bersangkutan bisa terima? Bisa terima tidak? Dasarnya apa? Nah, sementara tidak ada penjelasan lain pasal ini. Umpamanya penjelasannya apabila dari 4 persyaratan itu ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi, tetap dibolehkan. Tidak ada di Permendikbud ini. Kalau Komi tidak percaya, silakan Komi print, Komi baca berulang-ulang sampai watammat kalimatul roh dikasih dekon. Harus lengkap. Jadi silakan tetap menganggarkan saja. Anggarkan saja. Tapi nanti tolong teman-teman Dapodik, teman-teman yang pegang laporan, pada saat pengiriman ke pusat secara online itu bisa tidak namanya muncul. Kan nanti posisinya seperti itu. Kalau itu bisa, dan kita akan berkoneksi dengan laporan. Jangan sampai umpamanya ya tidak ada NUPTK. Tapi pas begitu laporan ke sana tidak muncul namanya ya gini. Pasti ada jadi korban. Tapi kalau muncul namanya ya gini secara online. Makanya kenapa bendahara dan operator saya supaya connect ini. Nanti bagaimana kalau inspektorat tanya, mana itu PTK-nya? Kenapa kamu bayarkan? Pak, kalau kita tidak bayarkan, sementara tidak ada guru, kira-kira bapak kamu mengajar, kasih begitu saja. Mantap itu. Tidak dibayar, mau enggak? Sementara kita butuhkan. Lagi saya subscribe. Apa? Bahwa benar-benar tenaga itu dibutuhkan. Bapak dikasih musuh di YouTube. Kalau adakan. Oke, jelas ya? Begitupun dengan tenaga kependidikan. Saran saya di tenaga kependidikan di sini tidak ada persyaratan bahwa yang bersangkutan harus tercatat di Dapodik. Tapi apakah bisa nanti laporan namanya ya bini umpamanya tenaga administrasi tidak tercatat di Dapodik atas dia dikasih honor dalam laporan online muncul tidak namanya? Iya. Tidak. Kalau tidak muncul namanya, saya harap mohon dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-temannya kaum yang tenaga kependidikan cepat-cepat masukkan data pokok pendidikan, masukkan di situ. Walaupun dia baru 1 hari umpamanya bahwa di situ, karena kepala sekolahnya panggil demi kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan, cepat-cepat prosesnya dilakukan. Ya, boleh begitu kan? Kalau NUPTK kan itu harus menunggu 2 tahun. Tidak Pak. Oh betul. Baru bisa. Tapi kalau nggak boleh kan tidak. Tidak. Selama ada surat dari apa namanya? Kepala sekolah, ada penugasan apa? Tugasnya apa? Iya. Dinas Pak. Bisa. Nanti dia harus terdaftar di Dapodik. Tapi sekali lagi jangan diada-adakan. Akhirnya melebihi kuota yang seharusnya ada pada administrasi di sekolah. Karena memang kita di SD Bapak Ibu sekalian serba salah. Tidak ada aturan, belum ada aturan yang saya dapat bahwa di SD ada tenaga administrasi atau tenaga tata usaha. Makanya kenapa teman-teman yang tenaga administrasi atau tenaga tata usaha di sekolah itu setiap mau naik pangkat susah.
karena dari AKN ditolak. Jadi tadi ditolak karena tidak ada sesungguhnya. Rata-rata kalau sudah ada umum di sekolah boleh maka tidak bisa jadi menyelamatkan karir yang bersangkutan yang bersangkutan kita sarap. Ada yang pernah sampaikan kepada saya, Pak, ada permennya 1 tapi itu hanya diperuntukkan untuk sekolah yang di teknologinya 6. Kalau saya dapat itu barang kemudian kemungkinan besar saya akan coba komunikasi dan berdiskusi dengan teman-teman yang ada tenaga administrasi atau tenaga TU di sekolah. Karena kemarin di Surabaya sempat ini saya tanyakan lagi sama staf ahli menteri, Pak, kenapa satu tingkat SD didiskriminatif persoalan tenaga pendidikan? Kenapa tidak boleh ada tenaga administrasi? Apa penyebabnya? Alasan saya, Pak, saya punya kios kecil saja, saya butuh tenaga administrasi di dalamnya. Keluar maksudnya administrasi perkiosan. Satuan pendidikan sebuah lembaga institusi resmi tidak ada aturan yang mengatur tentang administrasi di dalamnya. Pertama yang lalu. Begitu kami ditempatkan bla SK-nya keluar ditandatangani oleh Pak Kadis harus dibayar kemudian dana bos. Saya bilang aturan pasal yang mana membolehkan pembayaran pada calon P3K. Kita bicara aturan, kita bicara perasaan. Kalau semua bicara perasaan, tidak perlu kita buat aturan. Cukup pakai perasaan dan intuisi saja. Dari itu kita Bagaimana dengan P3K yang ditempatkan sesuai dengan surat tugas bulan Oktober 2022 kemarin? Serba salahnya. Saya coba komunikasi dengan Ibu Titi lalu pada saat Pak Kabit PTK, pada saat Kabit PTK tanda tangan itu surat tugas tersebut. Saya coba baca cara dasar hukum dengan surat tugas. Ada di gerasan. Dasar hukumnya tentang P3K, surat Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang penempatan P3K. Tapi isi dari surat tugas itu menempatkan dasar hukumnya menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor sekian dengan ini menugaskan kepada 1 ya bibi 2 fatwa 3 nari dan seterusnya untuk isinya dalam untuk pastikan sebagai tenaga honorer mana tersebut di atas antara dasar hukum dengan isi surat tugas atas P3K di bawah tenaga itu kemarin saya dimaksudkan kalau bisa supaya ini tidak jadi polemik jangan pakai P3K tapi dalam rangka dalam upaya pemerataan honorer di sekolah dasar Kota Palu akan dilakukan pemutasian sebagai berikut. Oke lah, kemarin ada beberapa teman yang coba cara pribadi kasih dengan teman-teman inspektorat boleh ini tetap dianggarkan saja di DKA ya kan, tapi sebagai ancang-ancang untuk kepala sekolah kemarin saya sampaikan buatkan surat pernyataan. Surat pernyataan itu apa? Bunyinya contohnya surat pernyataan pada hari ini Rabu tanggal 1 Januari 2023 saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yang kedua, nama Dr. Andes Yahudi MSI. Kalau mengajarkan nama Yahudi SPD NPD, kan? Jabatan S Guru, instansi SD Impres Bumi Bahari. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup dia akan sumpah untuk mengembalikan dana bos yang sudah saya terima dari bulan Januari
sampai dengan bulan ini apabila surat keputusan pengangkatan P3K berlaku surut. Contohnya sudah anggarkan dari Januari 23. Ini sudah harus kasih yang bersangkutan nomornya sampai dengan bulan Maret. Tiba-tiba di awal April tiba SK penempat SK-nya. SK-nya berlaku surut. Berlaku surut artinya walaupun diterima di bulan April, tapi SK berlaku dari Januari. Is yang mengembalikan dana yang sudah. Itu model pertama. Model kedua kita di atas. Pada hari ini bla 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 saya bertanda tangan di bawah ini. Apabila isinya disimpan di pikiran ini, saya tidak ulang lagi. Jadi sampai lupa, Pak, apa yang Bapak bilang tadi? Apabila dijadikan atau terdapat sebuah temuan pada saat pemeriksaan oleh BPK atau oleh inspektorat, maka saya bersedia mengembalikan. Satu karena SK yang berlaku surut, satu kalau dijadikan sebuah temuan. Tapi WA terakhir yang diterima oleh Ibu Tari dari Pak Arif Hidayatullah, silakan dibayarkan. Karena tidak mungkin juga kita tidak bayarkan sementara yang bersangkutan belum terima gaji P3K, kan? Tapi dia bekerja. Jelas? Tapi apa lagi? Makanya sekarang kita sampaikan, kemarin dari nilai 1 tidak setegas ini sebenarnya saya sampaikan, tapi tetap saya kasihkan seperti tadi itu, buatkan pernyataan. Namanya sebuah pernyataan untuk jaga-jaga. Sebab kalau tidak buat, walaupun umpamanya, ini umpamanya ya, teman-teman pemeriksa kasih, terus kalau tidak buat pernyataannya, lantas dia berlaku surut, berarti dia terima double. Kalau dia terima double, tetap dia akan dapat temuan, karena dia menerima dua pemasukan dari uang negara yang sama, APBN. Maka dibuatkan itu. Kalau tidak dibuatkan itu, nanti yang bersangkutan kenapa mau kasih kembali? Makanya untuk ajar-ajar itu buat itu butuh komunikasi, kerjasama yang baik antara komunitas. Jangan masing-masing moto, tidak jadi. Masing-masing moto tidak jadi. Berlaku surut kembalikan. Kalau berlaku surutnya nanti pas pembuatan permintaan pembayaran, tapi berlaku surut bisa juga umpamanya. Kan kemarin kan ada yang mau menagih sampai 1 bulannya kan. Ada yang angkatan pertama sini tidak? Tidak ada. Yang ketiga angkatan pertama. Yang sempat protes kan? Karena 1 bulannya tidak terbayarkan. Sampai Ibu Siti dipanggil ke Tipikor. Bahwa begini petunjuk dari keuangan bahwa dana itu dikeluarkan pada saat diajukannya surat permintaan pembayaran. Itu acuannya. Kami menghadap kemana semua kemarin. Kondisinya seperti itu. Maka dibuatkan surat pernyataan supaya semuanya aman. Ya. Saya yakin teman-teman inspektorat juga paham. Memang yang tahun awal kemarin itu panjang baku bantahnya panjang. Sampai saya ada sekitar 4 jam kalau tidak salah di inspektorat. Saya pikir saya bilang begini, kalau saya tidak ada masalah, kalau dari hasil pemeriksaan itu tidak bermasalah. Saya bermasalah karena dari pemeriksaannya menjadi masalah. Maka tetap disiapkan, jadi tetap dengarkan saya. Kalau ataupun umpamanya nanti ada pengembalian dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan perubahan. Karena insya Allah mungkin kata yang saya dikatakan Februari sudah
akan keluar SK. Ya, mudah-mudahan. Ya kan? Sangkut paut dengan ini tidak ada salahnya. Juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi. Sekolah pengimbas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan sekolah yang memiliki prestasi penerima dana BOS kinerja yang memenuhi kriteria. 1. Memiliki prestasi tingkat nasional. 2. Masuk dalam 5 sekolah yang memiliki penggunaan dana tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2A digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun anggaran berkenaan. Begitupun di ayat 4-nya. Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2B yang ini digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 1 penerimaan dana BOS tahun anggaran berkenaan. Apa yang tidak mengirim laporan tahap 1 per tanggal 31 Juli sejumlah 50% dari dana yang untung terima, maka jangan kau berharap untuk mendapatkan dana tahap 2. Itu karena apa? Karena Ibu Wawali marah pada kami di Dinas Pendidikan. Kenapa laporan dana BOS ini baru sampai triwulan 2 atau baru sampai tahap 2? Yang tahap 3 mana? Sementara pemerintah daerah sudah dikejar-kejar oleh BPK untuk segera menutup kas APBD Kota Palu tahun anggaran 2022. Anggaran BOS ini walaupun dia kucurannya dari BUN, dari Bendahara Umum Negara langsung ke rekening sekolah, tapi jumlah totalnya gelondongannya tetap masuk dalam APBD Kota Palu dan masuk dalam perhitungan. Makanya ada di DPA kami. Karena masuk di APBD, maka kita mengikuti Permenkeu dan Permendagri bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban itu mengikuti rentan tahun anggaran. Paham ini Bapak Ibu? Tetap sesuai dengan tahapan pasal 51 tadi. 31 Juli untuk tahap pertama dan 31 Januari tahun berikutnya untuk tahap kedua. Jelas ya? Ya. Alhamdulillah. Baru biasa Alhamdulillah tidak. 99% selesai. Satu hal yang dominan Pak yang menjadi permasalahan bagi sekolah yang Bapak sampaikan tadi, masalah kenapa guru-guru menolak jadi bendahara BOS. Kalau saya mengamati dan saya mempelajari Pak, kenapa? Karena bendahara, apalagi bendahara baru, untuk merujuk atau menanyakan kebijakan tentang aturan atau juknis penyusunan RKA maupun LPJ, kita mau bertanya kepada siapa? Kenapa? Karena leader kami tidak tahu tentang siapa yang kita mau bertanya. Terpaksa yang terjadi nih Pak, bendahara mencari jasa untuk belajar menyusun RKA. Dan jujur saja, kalau teman saya sendiri misalnya dia perokok Pak, cukup saya kasih rokok 1 bungkus, bisa saya belajar. Tapi kalau yang tidak merokok atau yang saya tidak kenal, bagaimana dengan bendahara baru? Kasihan, sementara bendahara tidak ada honor. Itu kesulitan kenapa guru menolak. Saya yakin dan percaya 100% kalau kepala sekolah itu paham dengan penyusunan ini dana BOS dari RKA mau sampai ke LPJ, guru tinggal menunggu ditunjuk Pak. Dan itu saya sudah tanya-tanya, tidak usah saya sebut sekolah. Guru yang ditunjuk jadi bendahara senang, bahkan menunggu giliran, tinggal kepala sekolah yang memilih mana yang disiplin. Jadi harapan saya, tolonglah sebagai leader tahu setidaknya ini 50% lah tentang juknis penyusunan dana BOS ini, supaya bendahara pun kasihan. Itu yang dominan Pak yang saya ingin garis bawahi. Terima kasih. Jelaskan awal sebelum saya masuk ke materi. Kenapa di tahun ini saya coba buat yang berbeda lagi. Kepala sekolah saya kasih sendiri supaya teman-teman kepala sekolah betul-betul fokus. Makanya saya punya kalimat kemarin agak keras.
yang mau pakai HP keluar. Saya tidak mau, ya kan, pengetahuan pemahaman Komiu di bawah pengetahuan dan pemahaman bendahara dan operator dalam urusan ini. Makanya dari awal kemarin selalu saya bilang begini, sama dengan umpamanya berbicara tentang kurikulum merdeka yang sekarang menjadi hangat buat kita. Kepala sekolah harus lebih cerdas ketimbang gurunya bicara tentang kurikulum merdeka. Kalau kita runut dari atas, ya kan, pengawas sebagai pejabat fungsional harus lebih cerdas ketimbang kepala sekolah nggak bicara tentang kurikulum merdeka. Kepala sekolah harus lebih cerdas ketimbang gurunya. Gurunya harus lebih cerdas ketimbang siswanya. Jangan terbalik-balik. Cerdas dalam arti yang luas ya. Sama dengan saya bilang tadi. Kelemahan saya di IT saya tidak sepintar, tidak secerdas teman-teman operator. Tapi saya paham. Nah, tadi saya contohkan. Pertama 2026, saya di kecamatan. Saya tidak tahu IT. Tapi 2 orang yang pegang laptop kewalahan terima saya punya konsep. Karena saya punya konsep, saya tulis pakai tangan, dia ketik. Ya kan? Baku buru sama istri dan baku kejar. Karena kita baku enak, kerja sama dengan staf yang enak, ya kan? Baku kejar kita. Padahal saya itu pakai kalkulator. Ya kan? Padahal kalau di laptop dia pakai Excel saja, selesai semua dia bikin. Tapi saya bilang Excel kan, supaya antara mungkin penjumlahan saya memakai kalkulator bisa jadi keliru. Itu yang saya maksud seperti itu. Ya kan? Ini kan semua, mohon maaf ya, selalu operator. Sehingga betul-betul kita tergantung dengan betul-betul ketergantungannya luar biasa. Ya kan? Itu kondisinya. Jadi sekali lagi, walaupun kita tidak mahir di IT, ya kan, baik teman-teman kaksi atau teman-teman bendahara, tapi kita tahu. Makanya sebelum ditandatangan, setelah diketik oleh teman-teman operator, bla 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 dan seterusnya, sebelum Komiu tanda tangan, Komiu baca, teliti, verifikasi. Siapa tahu operator, ya kan, sambil dia mengetik, sambil dia pacarnya, ya kan, yang seharusnya honornya guru situ 1 juta hanya tertulis 100.000, kan bisa jadi. Dan seterusnya. Itu saya maksud saya. Jadi apa yang Komiu sampaikan itu saya sampaikan. Kenapa banyak guru-guru menolak jadi bendahara? Karena itu salah satunya. Salah duanya karena penggunaan anggarannya. Ya kan? Ada kepala sekolah yang ingin jadi raja kecil, semua harus atas keputusannya dia, semua dia yang melakukan pembayaran. Ya kan? Bendahara hanya tahu kasih uang saja, sementara bendahara tidak tahu kemana keluarnya itu uang. Makanya saya bilang sama bendahara, sekecil apapun nilai rupiah yang keluar dari tangannya Komiu, minta bukti pengeluarannya. Ya, begitu. Karena tugas bendahara itu menerima dan mengeluarkan. Tugas kepala sekolah silakan kamu mau cari rekanan sama siapa, itu urusan kepala sekolah. Bendahara juga tidak usah campuri dalam artian terlalu dalam. Tapi kalau memberi saran, Pak, kayaknya rekanan yang bagus itu ini, coba kita bikin rekanan ini, kita bisa utang dan lain sebagainya. Ya kan? Barang-barangnya bagus, bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Kalaupun umpamanya dua-dua sama-sama, silakan lebih bagus lagi. Ya Ibu Bendahara, kita pergi beli buku di sini. Mari kita bicara sama-sama. Siapa tahu ada fee-nya. Ya kan? Kalau ada fee otomatis ada SHU-nya. Apa itu sisa hasil usahanya? Nanti sisa hasil usaha ini kita bicarakan lagi dengan teman-teman guru. Kalau yang pakai habisnya jelas, kertas pakai habis, spidol pakai habis, lakban pakai habis, ya kan? Tapi kalau kalkulator itu bukan barang pakai habis. Habis pakai. Promil angka kali sampai 60 hektar. Tiap tahun 60 hektar, tiap tahun 60 hektar. Komiu punya hektar. Ya. Kemarin Pak Kepala Sekolah jawab begini, Pak, hilang Pak. Siapa kasih hilang? Baku pinjam-pinjam tuh, bagaimana baku pinjam-pinjam? Komiu kan sudah dibagi masing-masing.
umpamanya kasih guru kelas 1 2 hektar umpamanya, guru kelas 2 hektar sampai guru kelas 6 sudah 2 kali 6 sudah 2 berapa? 12. Tambah untuk kantor 2 sendiri, ya kan sudah 14. Untuk perpustakaan kasih sendiri, untuk UKS kalau perlu kasih sendiri. Masing-masing punya, hilang-hilang dipakai teman. Aku jelaskan sama saya, masing-masing sudah dikasih, baru aku ambil, kamu hilang. Pas. Ya kan? Gunting pun demikian. Ya kan? Bukan pakai habis itu. Satu kali bangunin patah-patah itu gunting. Itu tidak mungkin. Maksud bangunin sesuatu gunting yang patah-patah, yang digunting tidak patah. Bapak Ibu perlu tahu, dilatih saya di ruangan saya itu, dilatih saya itu ATK, peralatan satunya hektar, isi hektar, klip apa semua itu masih dari waktu saya dinas di BPM tahun 2014. Masih ada kurang lebih 60% itu. Saya tidak pernah minta barang di dinas pendidikan untuk satunya kebutuhan administrasi. Dari hektar, kalkulator, apa semua yang masih saya bawa dari BPM 2014. Saya di BPM 2014, 2015 tengah. 2015 saya dipindah ke kepala UPT. Ada 10 guru, ya kan? Dikasih 50.000 satu orang guru untuk transport. Kali 10 bulan, berapa itu? 10 kali 50 kali 10, 5 juta. 5 juta. Komiu bikin kegiatan ini cukup 1.350.000 selesai kegiatan. Untuk spanduk 150.000, untuk mamin sekitar 600-750.000, untuk narasumber 500.000, selesai 1.300.000. Kalau bikin satu hari, bikin 2 hari, lain lagi. Tapi saran saya, buat kegiatan yang benar-benar yang akhirnya guru yang dimasuk itu betul-betul paham. Kalau bukan sifatnya bukan pelatihan atau apa, ketercukupan perpustakaan atau kita bicara literasi ya silakan. Bagaimana ada perbaikan? Karena literasi anak-anak kita sekarang jauh. Saya masuk 2 minggu kemarin salah satu sekolah di tengah kota. Ya kan, saya coba bicara di depan kelas anak kelas 6. Begitu tersebut kata saat ini di zaman modern seperti ini, zaman global seperti ini, kota-kota besar banyak gedung-gedung tinggi pencakar langit. Anak-anak tanya, Pak, apa itu pencakar langit? Itu literasinya anak-anak. Efektif, akuntabel, transparan dan seterusnya. Ya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kata dan kalimat saya yang berkenan, yang kurang atau berlebihan sekali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nawawi wa iyyakum ajma'in. Bila bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah Bapak hari ini masih diberikan kesehatan karena sejak kemarin sudah berjam-jam berbicara di depan kepala sekolah, dan hari ini Alhamdulillah Bapak mulai dari pukul 8 tadi, sekarang berakhir hampir pukul 11, jadi cukup lama. Lewat kesempatan ini sekali lagi saya sebagai ketua menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat diterima oleh teman-teman dengan baik dan secepatnya segera dilaksanakan rapat di sekolah penyusunan RKA supaya apa yang ada di memori ini tidak hilang. Karena kenapa? Kalau kita tunda, pasti minggu depan banyak persoalan yang datang lagi, pasti lupa itu apa-apa saja yang menjadi ketentuan yang tidak boleh kita langgar pada saat Bapak sampaikan tadi. Sekali lagi lewat kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan mendampingi kami insya Allah di dalam penerimaan dana BOS untuk tahun 2023 yang konon akan diberikan dalam hanya 2 kali, ya, semester 1 dan semester 2. Penggunaan dana kita 1 tahun kemarin dan berdasarkan hasil Ibu Jalan ya memeriksa RKA-nya kita beberapa minggu kemarin, insya Allah ada beberapa hal yang akan disampaikan.
nanti ini supaya menjadi pelajaran buat kita untuk semoga di tahun depan apa-apa yang sudah menjadi temuan ini kita tidak lagi laksanakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya mic saya serahkan kepada Ibu. Please. Dimana di pagi yang agak dingin-dingin ini kita masih sempat berkumpul di sini untuk menerima materi workshop tentang pengelolaan dana BOS dan penyusunan RKS Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tahun anggaran 2023. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini adalah tentang refleksi, ya, refleksi. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu refleksi. Refleksi itu apa? Ibu, apa itu refleksi ya? Kalau saya mengatakan refleksi itu adalah tindakan maju untuk baik atau lebih baik ke depan berdasarkan pengalaman masa lalu, gitu kan? Silakan anggarkan, kan ini dana untuk peserta didik, bukan untuk guru-guru. Ini ada perubahan anggaran. Perubahan anggaran bisa tanya, kenapa belanjamu tidak sesuai dengan RKS-mu? Karena kami mau melakukan perubahan. Perubahannya apa? Beli apa? Kegiatan 17 Agustus kemarin, Ibu. Apa kegiatan 17 Agustus? Itu, Ibu, beli torunya guru-guru, beli baju olahraga guru-guru, beli baju menari guru-guru. Tidak bisa masuk. Tidak bisa, itu kami anggarkan. Salah. Tidak bisa masuk di dalam RKS itu. Peruntungan dana BOS itu untuk peserta didik. Kami bikin lomba untuk peserta didik, itu baru benar. Beli baju pamonte, oke. Itu kan akan masuk nanti di dalam apa? Betul, inventaris sekolah. Ya, yang dikatakan Pak Adi tadi itu masuk pada inventaris sekolah. Jadi jangan kami beli baju senam untuk guru-guru lomba 17 Agustus seledor ya larana. Biar juga kami mau jadikan aset, tidak bisa. Mana orang tua mau pakai kalau kita punya bekas pakaian? Apalagi kalau yang orang bilang cukeke. Tahu kami cukeke? Jangan kami senang-senang dipanggil namanya kami cukeke. Nengen nakana itu berarti ada lomba mungkin peringatan 2 Mei, jangan aku tulis di situ lomba peringatan 2 Mei, bilang saja ya RKS lomba gerak jalan kalau memang diadakan. Tapi kalau saya fokus dulu pada lomba yang dilaksanakan sampai tingkat nasional itu Komugali itu, apalagi KSN itu selama ini belum ada negeri meraih juara KSN. Yang ada itu baru swasta. Swasta siapa yang dapat itu? Hah? Bukan. Apa? Ya, Permata Bangsa. Putra Kaini Permata Bangsa. Kepala sekolah juga apabila itu melebihi, tolong Bapak Ibu kepala sekolah jelaskan, tidak usah mengambil dari apa yang ada. Seperti itu ya. Berikut yang kedua, apa yang disampaikan Ibu Fatma tadi, mohon disimak baik-baik. Ini temuan yang tahun kemarin, semoga di tahun ini karena kita sudah mendapat pencerahan kembali, insya Allah di tahun ini tidak akan ada lagi yang seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, bertanya kepada ini banyak bendahara yang baru, ya banyak baru. Karena di sekolah saya itu setiap tahun bergilir, supaya semua merasakan, oh ternyata begini beratnya mengelola dan tidak semudah seperti apa yang kita hayalkan. Yang penting sudah ada RKA-nya, terima uang, tidak segampang itu. Apalagi kalau sudah menjelang pemeriksaan inspektorat, pasti sudah setengah mati. Ya, jadi tapi insya Allah kalau dibuat seperti apa yang dipaparkan tadi, Bapak dan Ibu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Fatma sebagai pemateri yang hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga semuanya itu menjadi nilai ibadah. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan workshop hari ini saya nyatakan ditutup dengan kemudian ya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.